Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Dangyang Cipta Rasa, sahabat. Cerita nyata misteri yang akan saya ceritakan kali ini tentang seorang pemuda yang dibawa masuk ke alam siluman penghuni muara sungai. Yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Pagi menuju siang, seperti biasa, Darman sedang mencari rumput untuk pakan kambingnya. Setelah dapat satu karung rumput itu, Parman naikkan ke atas motor yang dia parkir tak jauh dari lokasi dia mencari rumput. Alhamdulillah beres. Rumput udah dapat sekarung nih. Santai-santai dulu sambil berteduh, ujar Darman bergumam sendiri setelah karung berisi rumput dia ikat di atas jok motornya. Pekerjaan Darman sehari-hari hanya mencari rumput buat pakan kambingnya. Karena kambingnya puluhan ekor, jadi menurut dia tidak usah capek-capek lagi mencari kerja. Setiap bulan dia bisa menjual 1 atau 2 kambing hasil ternaknya. Usaha yang santai menurut Darman. Mencari rumput paling lama 2 jam, itu juga sudah kembali ke rumah. Sisa waktu luangnya kadang dia gunakan untuk memancing ikan di sungai. Darman duduk selonjoran bersandar di sebuah pohon sambil mengipas-ngipaskan topi ke wajahnya yang berkeringat. Dia menatap ke sungai yang berada tepat di bawah posisi dia yang sedang istirahat. Kayaknya mantap nih kalau mancing. Airnya nggak terlalu keruh, kata Darman dalam hati. Segera dia beranjak mendekati sepeda motornya, lalu bergegas pulang untuk memberi pakan kambing-kambingnya. Sesampainya di rumah, setelah memberikan rumput buat pakan kambingnya, Darman mengambil pancingan yang dia simpan di dapur, sekalian membawa bekal nasi buat makan nanti siang. Setelah semua perlengkapan masuk kantong, Darman pun berangkat lagi ke sungai tempat tadi dia mengambil rumput buat pakan kambingnya. Beberapa saat kemudian, Darman sampai di pinggir sungai, lalu memarkirkan sepeda motornya di dekat semak-semak. Darman berjalan menelusuri pinggir sungai, kemudian sampailah di sebuah muara pertemuan antara sungai kecil itu dengan sungai besar. Tepat di sisi muara itu, ada pohon besar dan di bawahnya ada batu yang menonjol sedikit ke sungai. Hup, sekali loncat, Darman sudah berada di atas batu besar tersebut. Saat Darman menginjakkan kakinya di atas batu besar itu, ada sesuatu yang terinjak kakinya. Tapi dengan refleks, dia menendangnya ke sungai dan tidak terlalu memperhatikan apa yang terinjak olehnya. Darman mulai mengisi kailnya dengan umpan cacing yang dibawanya, lalu dia lempar kailnya ke air. Sambil menunggu umpannya dimakan ikan, Darman membuka bungkusan nasi yang dia bawa dari rumah, kemudian dia memakannya dengan lahap. Selesai makan, Darman merokok sambil mengamati kumpul pancingannya. Setelah 1 jam lebih, ternyata tidak satupun ikan yang memakan umpan pancingnya. Akhirnya Darman pun rebahan di atas batu besar tersebut. Semilir angin dan suara air membuat Darman mengantuk. Dia mulai memejamkan matanya, dan akhirnya Darman pun tertidur di atas batu besar di pinggir sungai tersebut. Tiba-tiba tangan Darman diseret 2 makhluk berwujud setengah manusia setengah ular. "Lepaskan saya! Lepaskan! Lepaskan saya!" ujar Darman sambil meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan berkuku tajam dari makhluk itu. Darman dibawa oleh makhluk itu melalui sebuah lorong yang di kiri kanannya terdapat obor. Sesaat kemudian, sampailah Darman di sebuah tanah lapang. Ternyata lorong tadi adalah sebuah goa yang ujungnya berujung di tempat itu. Tanah lapang itu lebih mirip sebuah taman bunga yang ditata sedemikian rupa. Di tengah taman itu terdapat sebuah kolam besar bundar dengan air mancur, yang airnya keluar dari mulut sebuah patung ular sanca besar di tengah kolam. Yang anehnya, di sana suasana langit nampak seperti tidak ada matahari, namun tetap terang. Setelah di taman tersebut, kedua makhluk yang tadinya menyeret Darman
berubah menjadi wujud manusia biasa, tidak lagi berbadan ular. Darman berkata dalam hati, "Apa yang terjadi denganku? Mengapa mereka memaksa membawaku ke tempat ini?" ujarnya. Kedua makhluk itu terus membawa Darman melewati taman tersebut. Akhirnya mereka sampai di sudut taman yang terdapat sebuah bangunan tak berdinding, namun ada kursi-kursi terbuat dari kayu di sana. Di tempat itu sudah ada beberapa orang menunggu kedatangan Darman. Darman melihat ada seorang perempuan menangis sambil memegangi seorang anak kecil yang terkulai lemas di sana. Ketika sudah berada di hadapan perempuan itu, makhluk yang tadi menyeret dan membawa Darman berbicara kepada perempuan tersebut. "Kanjeng Ratu, ini aku bawa manusia yang tadi menginjak perut pangeran saat bermain di atas batu di dekat sungai." Mendengar ucapannya, perempuan itu tiba-tiba berhenti menangis dan terdiam sejenak, kemudian membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Darman. Hampir saja Darman melompat mundur kalau saja tangannya tidak dipegangi oleh kedua makhluk yang membawanya. Karena wajah perempuan itu sangat mengerikan. Wajahnya dipenuhi sisik ular dan matanya pun mirip dengan mata ular. Kemudian perempuan itu menatap Darman dengan tajam, dan ketika telah mendekat, perempuan itu mengeluarkan lidahnya yang bercabang seperti mau menjilati wajah Darman. Perempuan itu berkata, "Kau telah menginjak anakku saat anakku bermain di atas batu di pinggir sungai, sampai anakku tidak sadarkan diri. Bila anakku tidak bangun lagi, kau harus mati, dan aku tidak akan mengembalikanmu ke alammu." Darman tersentak kaget mendengar ucapan perempuan ular itu. Dia ingat waktu tadi hendak mancing, dia menginjak sesuatu lalu menendangnya ke sungai. Ternyata yang terinjak olehnya adalah anak siluman ular yang sedang berjemur di atas batu. Yang tadi ketika dia meloncat ke atas batu itu, sempat terinjak bagian perutnya dan dia tendang ke sungai. Ular kecil itu jelmaan dari putra ratu siluman ular penghuni muara sungai. Seketika Darman lalu membungkukkan tubuhnya dan berulang kali meminta maaf kepada perempuan ular itu. "Maafkan saya, Ratu. Saya tidak mengetahui kalau itu adalah putramu. Saya tidak sengaja menginjak perutnya karena saya lihat hanya seekor ular hitam kecil berkepala putih. Pokoknya, aku tidak akan melepaskanmu. Apalagi kalau anakku tidak bangun lagi. Pengawal, ikat dia di pohon itu," kata perempuan itu sambil menunjuk ke arah sebuah pohon angsana yang berada tidak jauh darinya. Kemudian Darman diseret dan diikat di pohon itu. Saat itu Darman sebenarnya masih bingung. Ini mimpi atau memang kenyataan? Sementara di rumah Darman, orang tuanya mulai panik mencari-cari Darman. Karena hari udah mau maghrib, Darman tak kunjung pulang. Orang tua Darman dan warga pun akhirnya mencari Darman dan mulai menelusuri kebun-kebun di pinggir sungai tempat di mana biasanya Darman mencari rumput dan memancing. Warga berteriak-teriak memanggil Darman sambil memukuli kentongan. Darman yang saat itu diikat di atas pohon angsana oleh pengawal siluman ular, melihat warga yang sedang berteriak-teriak mencarinya. Darman pun berteriak memberitahu bahwa dia juga di sana dan sedang diikat di atas pohon. Tapi anehnya, warga satupun tidak ada yang melihat atau mendengar teriakan Darman. Bahkan, ada salah satu tetangganya yang mendekat ke pohon itu, jaraknya cuma 2 meter di hadapannya, tapi malah pergi lagi. Mereka tidak dapat melihat Darman, seperti ada penghalang yang membatasi penglihatan mereka. Darman menangis melihat warga, tidak satupun yang bisa melihat dan menolongnya. Dia tertunduk lesu.
Entah berapa lama Darman diikat di pohon itu. Kemudian dari jauh terlihat ada dua orang menghampiri Darman. Ternyata mereka kedua pengawal yang menyeret Darman ke tempat itu. Mereka melepaskan ikatan di kaki dan tangan Darman. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ratu menyuruhku melepaskanmu karena pangeran sudah sembuh dan bangun kembali." Lalu mereka kembali menyeret Darman pergi dari pohon itu, kemudian berjalan kembali melewati lorong-lorong gelap bercahaya obor. Kemudian mereka melemparkan Darman di ujung lorong. Darman terguling beberapa kali, dan Darman pun pingsan tak sadarkan diri. Ketika Darman tersadar, dia sudah berada di sebuah ruangan kamar yang terasa tidak asing baginya. Setelah beberapa saat, Darman tersadar, ternyata dia berada di dalam kamarnya. Kemudian terdengar di ruang tamu banyak orang mengaji. Sesaat kemudian, pintu terbuka, lalu muncul ayahnya dari balik pintu bersama ibunya. Mereka menghampiri Darman yang masih terkulai lemah di tempat tidur. "Syukurlah, Nak. Kamu sudah sadar. Kamu ditemukan di tebing pinggir muara sungai. 2 hari kamu tidak sadarkan diri. Sebelumnya, kamu hilang dari siang sampai hampir tengah malam, dan baru ditemukan di tebing itu sekitar jam 1 malam. Sebenarnya apa yang terjadi?" kata ayahnya kepada Darman. Darman duduk di tempat tidurnya, lalu perlahan menceritakan kisah yang dialaminya dari awal dia memancing sampai akhirnya ditemukan oleh warga tergeletak di dekat pohon bambu di tebing sungai. Semenjak kejadian tersebut, Darman tidak pernah lagi memancing ke sungai. Wallahu alam.